Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan membahas tutorial tentang medan magnet yang dihasilkan dari arus dari suatu kawat garis lurus gitu. Baik, kita bahas untuk yang pertama. Misalkan saya punya sebuah garis lurus. Oke, jadi misalkan saya punya sebuah garis lurus. Kemudian di sini terdapat dia itu dialiri arus gitu, misalnya arusnya adalah ke arah sana, misalnya ini ada arus gitu ya. Kemudian panjangnya kawatnya sendiri itu terbatas gitu, panjang kawatnya terbatas. Dia bukan kawat yang tak berhingga. Nah, cuman di sini misalkan saya ingin tahu berapa medan magnet yang dihasilkan di suatu titik P gitu, misalkan di sini ada titik P gitu, yang memiliki jarak sejauh R dari jaraknya sejauh R dari kawat tadi, jarak tegak lurusnya adalah sejauh R. Nah, seperti yang telah kita bahas di materi perkuliahan, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita cari tahu dulu sudut antara titik P dengan kedua ujung kawat berhingga ini. Jadi di sini saya akan buat garis ini, garis lurus gitu yang berasal dari ujung ke ujung gitu misalkan. Nah, misalkan saya punya ini garisnya. Nah, dari sini saya bisa tuliskan, ini R-nya saya pindah dulu ke bawah. R-nya saya pindah. R-nya akan saya pindah dulu. Kok susah pindahnya. Oh, karena dia terlalu kecil jadi susah untuk dipindah. Oke, jadi kita biarkan aja deh di situ. Jadi di sini ada dua sudut, misalnya sudut yang di sini itu namanya adalah theta 1 dan yang di sini adalah sudutnya itu theta 2. Nah, kasus kita seperti ini. Tentu panjang dari misalnya theta 1 dan theta 2-nya kita ketahui di soal ini, misalkan theta 1-nya itu kita ambil sama dengan misalnya 30 derajat, theta 1 sama dengan 30 derajat dan theta 2 itu sama dengan 70 derajat, misalnya gini. Nah, tentu kita bisa mencari tahu kalau kita dikasih tahu R itu panjangnya berapa, misalkan kita cari tahu R nih, atau misal R diberikan, R-nya itu adalah misalkan 10 cm gitu. Nah, tentu kita bisa tahu dari dari informasi ini, dari informasi sudut ini dengan R ini, tentu kita bisa tahu. Nah, R itu kan yang panjang tegak lurus ini, dan ini sudut, tentu kita bisa tahu, mencari tahu panjang sisi yang di depan ini, dan juga kita bisa tahu panjang sisi miring ini jika diperlukan misalnya. Ini juga bisa diketahui, ini juga diketahui karena sin theta itu kan sin depan bagi miring, yaitu kalau sin theta ini itu sama dengan depan ini dibagi dengan miring gitu ya. Nah, sedangkan ketiga sisi-sisi segitiga siku-siku baik yang di sini ataupun segitiga siku-siku yang ini itu kan dihubungkan oleh Pitagoras, teorema Pitagoras. Jadi tentu kalau misalnya dibutuhkan kita bisa mencari tahu panjang dari L-nya, panjang totalnya. Asalkan ada dua informasi yang diketahui, entah itu sudutnya atau panjang dari sisi-sisi tertentu ini. Gitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Misalkan sekarang
Ini soalnya gitu. Jadi saya punya I, misalnya I-nya ke sana, ini 2 ampere gitu besarnya. Nah, tentu kalau kita mau cari tahu kemana arahnya medan magnet di titik P, kita bisa pakai aturan tangan kanan ya. Jadi kalau kita pakai aturan tangan kanan, maka kita bisa tahu medan magnet di titik P ini nanti itu besarnya. Jadi kan nanti apa, medan magnetnya itu melingkar gitu pasti, melingkar gini ya. Nah, cuman arahnya nanti kemana gitu, arah anak panahnya ini. Nah, kita lihat kalau kita pakai aturan tangan kanan, maka dia itu melingkarnya nanti ke sini arahnya. Tuh ya. Jadi ketika di titik P, dia akan menembus keluar layar gitu, menurut aturan tangan kanan. Nah, baik. Berikutnya kita ingin hitung besarnya medan magnet di titik P sekarang. Nah, cara untuk menghitungnya adalah B di titik P itu, B di titik P itu sama dengan rumusnya, bisa Anda lihat di kuliah kita tentang apa, medan magnet yang dihasilkan dari arus, itu sama dengan mu 0 I per 4pi dikali R dikali sin theta 1 ditambah sin di sini berarti kita udah dapat semua informasinya. R-nya itu adalah 10 cm, arusnya itu adalah 2 ampere, kemudian theta 1 dan theta 2. Masukkan aja informasi itu ke rumus ini. Sehingga kalau kita masukkan di situ B di titik P itu sama dengan mu 0. Mu 0 itu besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Tentu di sini ada satuannya gitu. Cuman karena kita sudah anggap semua satuannya SI, ya, jadi misalnya R ini kita jadikan SI dulu, 10 cm jadinya 0,1 meter. Asalkan semua satuannya sudah SI, nanti hasil akhirnya itu adalah dalam Tesla dia. Oke, jadi ini kita nilai mu 0-nya dikali I-nya itu adalah 2 ampere gitu, dibagi dengan 4pi dikali R. R-nya adalah 0,1 meter gitu ya. Dikali sin theta 1 itu adalah sin 30 derajat plus sin 70 derajat. Nah, misalnya gini. Oke, saya cek bentar nilai mu 0 itu apakah betul sekian gitu ya. Kita cek dulu menggunakan di kalkulator. Nah, kita mau lihat konstanta apa aja ini yang disimpan di sini. Kita mau cari tahu mu 0. Nah, ini adalah mu 0. Ini mu 0. Nilainya adalah, nah dia malah 4pi-nya diberikan sebagai ini ya, 1,256 kali 10⁻⁶. Jadi untuk ngecek kita tulis ini, kita bagi dengan 4 bagi dengan pi. Oh ya benar, berarti 4pi kali 10 pangkat berapa ini? min 7 ya, kelihatan di sini kan. Berarti mu 0 dibagi 4pi itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Berarti memang mu 0 tadi itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita lanjutkan perhitungan kita. Berarti yang bisa dicoret gitu ya. Jadi ini sama ini kan faktornya akan saling menghilangkan. Jadi nanti di sini sisanya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Di sini Tesla, satuannya sudah pakai Tesla karena semuanya SI. Kemudian di sini sin 30 itu kan 0,5 atau setengah plus sin 70 derajat. Nah, kita cek sin 70 derajat itu berapa. Perhatikan kalau Anda mau ngecek sin cos ini harus dalam metode apakah Anda pakai derajat atau radian. Kalau derajat itu di sini, di atas ini dia dek. Kalau misalnya radian ya ini nanti bisa diganti menjadi radian gitu ya. Tapi kita pakai degree. Jadi yang kita mau hitung adalah sin 70 derajat
Tuh, adalah 0,939. Jadi kita bulatkan jadi 0,94. Jadi di sini adalah 0,94 gitu ya. Jadi ini sama aja, besarnya B di titik P itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla dikali 1,44 gitu ya, 1,44. Jadi hasilnya adalah 2,88 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kalau misalnya disuruh menjadikan dia menjadi kesatuan Gauss yang sering dipakai juga, kita punya relasi misalkan 1 Tesla itu sama dengan 10 pangkat 4 Gauss-nya. Ini adalah relasi yang menghubungkan antara besaran Tesla dengan besaran Gauss, sehingga kalau ini mau dijadikan ke Gauss ya berarti 2,88 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 4 Gauss gitu, atau sama dengan 2,88 kali 10 pangkat min 2 Gauss. Nah, jadi ini adalah jawabannya dalam Gauss, ini adalah jawabannya dalam satuan Tesla. Baik, itu adalah contoh yang nomor 1. Berikutnya kita akan bahas contoh yang nomor 2. Oke. Nah, kalau yang contoh nomor 2 ini kita akan membuat suatu garis yang panjangnya itu tak hingga. Oke, jadi kita akan buat sebuah garis yang panjangnya itu tak hingga gini ya. Tuh. Oke, jadi ke sana itu dia menuju ke tak hingga, sananya juga ke tak hingga. Intinya tuh panjangnya dia tak hingga. Kemudian yang kita ingin cari tahu adalah tadi di titik P yang misalkan jaraknya sama dengan contoh kita yang di atas tadi. Jadi jaraknya R itu adalah misalkan ini 10 cm gitu ya. Maaf, kebesar. Kita 100% kunci ya. Jadi sekarang misalkan di sini di titik P itu R-nya itu di sini sama dengan masih sama 10 cm gitu. Nah, kalau tadi itu dia panjangnya berhingga, sekarang panjang kawatnya tak berhingga. Nah, sekarang misalkan arusnya kalau kita balik dengan yang di atas, kalau misalnya tadi arusnya ke kanan, sekarang arusnya ke kiri. Misalnya sekarang arusnya ke sini. Dan besarnya misalnya sama juga 2 ampere. Nah, kalau misalnya arusnya itu ke arah kiri, maka seperti apa aturan medan magnet di titik P gitu. Jadi kita bisa gambarkan tadi kayak ini lingkaran, kita pakai aturan tangan kanan gitu ya. Lingkaran ini. Kemudian menurut aturan tangan kanan, maka di sini arahnya itu adalah ke sini dia. Ya, arah dari medan magnetnya muternya ke situ. Yang artinya di titik P dia akan menembus ke dalam layar gitu ya. Nah, itu adalah medan magnet, arah medan magnet di titik P. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara kita menghitung besarnya medan magnet di titik P? Kita gunakan rumus yang sudah kita temukan di perkuliahan, yaitu B di titik P ketika panjang kawatnya tak hingga. Rumusnya adalah mu 0 I per 2 pi kali R gitu. Nah, ini kita bisa dapat 2 pi R ini rumusnya dari mana? Sebenarnya rumusnya berasal dari yang atas juga, dari yang atas ini. Jadi untuk mengingat-ingat lagi, cuman ketika dia panjangnya tak hingga, theta 1 dan theta 2 sama-sama jadi 90 derajat gitu ya. Sin 90 itu adalah 1, berarti 1 plus 1 jadi 2, berarti 2 nanti dicoret sama 4 di bawah, ini jadi 2 pi R di bawah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pengerjaannya. Berarti ini cukup simple, berarti B di titik P pengerjaannya adalah mu 0 I adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali arusnya adalah 2 ampere, atau kita nggak usah tulis satuan karena yang mu 0-nya nggak ditulis juga, tapi nggak apa-apa lah, ini 2 ampere. Sebenarnya ini ada satuannya, cuman diingat-ingat ketika semuanya sudah SI maka satuannya akan jadi Tesla. 2 pi kali 0,1 meter gitu ya, karena cm dijadikan meter. Hasilnya berapa? Jadi kita bisa coret 2pi dengan 4pi ini 2. Jadinya B di titik P besarnya itu adalah
4 kali 10 pangkat min 6 Tesla gitu ya. Atau kalau dijadikan ke Gauss sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 Gauss. Jadi ini adalah cara menghitung besar medan magnet di titik P dari kawat tak berhingga. Ya mungkin ini tutorial singkat untuk medan magnet dari arus kawat lurus. Sekian.